Saudara-saudara, kita mulai. Selamat sore dan selamat datang kembali dengan saya Doni Safardan di sini ingin membawakan tentang kebijakan dividen perusahaan. Jadi feel free to ask to raise your hands in Zoom. Langsung aja saudara tanyakan ya. Jadi kita pada sore hari ini kita akan berbicara tentang kebijakan dividen perusahaan. Pokok bahasannya ada 6. 1. Kebijakan dividen pasif versus aktif. Kedua, faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Ketiga, stabilitas dividen. 4, dividen berupa saham, jadi dividen non-cash ya. Dan bagaimana kalau ada stock split, kita bikin stock split, pemecahan saham. Pembelian kembali saham kalau kita mau stock repurchase. Dan keenam, aturan administratif pembayaran dividennya itu seperti apa, siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak memperoleh dividen pada saat sudah diumumkan akan dibayarkan. Pertama, ini dividen sebagai residual pasif. Artinya residual itu sisanya. Pasif karena kalau laba itu kalau perusahaan itu laba baru bisa dibagikan dividennya kan begitu. Kalau tidak laba ya mau dibagikan dari mana begitu kan? Pertanyaan besarnya adalah apakah pembayaran dividen kas mempengaruhi kekayaan pemegang saham? Kekayaan pemegang saham ya jelas kalau dia nerima kan gitu kan? Kalau dia nerima dividen, kekayaannya bertambah, atau kalau dia nerima laba ditahan, dimasukkan lagi memperbesar modalnya, kekayaannya bertambah. Tetapi yang dimaksud dengan mempengaruhi kekayaan pemegang saham ini adalah pengaruhnya kalau dibayarkan dividen dengan tidak dibayarkan dividen, apakah ada pengaruh perbedaannya? Sahamnya misalnya naik lebih tinggi atau sahamnya tetap saja gitu kan, harga sahamnya si pemilik perusahaan gitu kan. Ini yang akan dipertanyakan. Jadi kita tetap dalam kerangka value of the firm ya, valuasi perusahaan. Kalau memang berpengaruh tentang keputusan dividen, berapa rasio pembayaran dividen yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham? Dividen itu kalau tidak dibayarkan dia akan menjadi retained earnings, adanya di sebelah kanan dari neraca kan gitu. Dia akan menjadi tambahan dari saham saudara, dari modal saudara, dari ekuitas saudara. Oleh karena itu, dia bagian sebelah kanan, maka dia bagian dari financing, pendanaan untuk mendanai yang di sebelah kiri dari neraca, mendanai asetnya kan begitu. Nah, sebenarnya kalau sekedar pasif aja, perusahaan akan menggunakan perolehan laba ditahan ya, perolehan laba yang tahun berjalan, ditambah dana tambahan yang diperoleh dari ekuitas yang ditingkatkan. Maksudnya yang ditingkatkan itu kalau misalnya saudara perlu lagi, ini ada proyek yang bagus, kita tambahin aja lagi, nambah modal perusahaan itu, mengundang investor luar, nambah ekuitasnya ditambah kan, dari portfolio perusahaan sahamnya dijual ke orang supaya ditambah modalnya supaya cari investor baru atau saudara menginvest baru untuk membiayai proyek dengan NPV positif yang diharapkan di masa depan. Jadi sebenarnya dividen itu adalah kalau saudara dapat laba perusahaan, saudara labanya itu menjadi haknya pemegang saham, gitu kan? Nah kalau misalnya ada proyek di masa depan, anggaran budget capital yang bagus untuk proyek yang bagus dengan NPV positif, maka bisa digunakanlah itu untuk menggunakan itu untuk laba ditahan, tidak saudara terima sebagai dividen kan begitu. Nah, setiap perolehan laba yang tidak terpakai, kalau sudah untuk proyek juga sudah dianggarkan anggaran investasi, maka akan dibayarkan dalam bentuk dividen. Ini menggambarkan kebijakan dividen pasif. Jelas kan? Jadi dividen kalau laba itu laba tahun berjalan, kalau tidak digunakan untuk anggaran investasi atau sudah cukup digunakan untuk anggaran investasi di tahun depan, maka sisanya udah langsung aja dibayarkan dalam bentuk dividen. Clear ya? Tapi ini berarti pasif. Artinya pasif tergantung dari perusahaan tuh memperoleh laba atau tidak. Kalau sudah memperoleh laba, ya kita terima saja sebagai pemilik, menerima pembayaran dividen, atau ditaruh lagi di dalam perusahaan, tetapi kepemilikan si pemilik di dalam perusahaan tentunya naik dengan adanya laba ditahan, kan begitu? Clear ya? Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja. Nah, kita kembali lagi misalnya ini ada neraca PT Horace In. Ini sisi aktiva yang sebelah kiri dan neraca. Dia ada cash dan
cash equivalent. Cash equivalent tuh cek di bank, rekening di bank dan sebagainya yang non cash. Ada account receivable persediaannya, ada inventories-nya, account receivable piutangnya gitu ya. Ada inventories persediaannya, ada biaya-biaya yang sudah dibayar di muka, dan juga ada akumulasi pajak yang dibayar di muka gitu ya. Nah ini current asset-nya, katakanlah angkanya sekian, ini hanya angka hipotesis saja, sampel. Fixed asset-nya ini katakanlah ini berupa gedungnya, hotelnya, dan ada akumulasi depresiasinya dari peralatan-peralatan memasak dan sebagainya. Misalnya ini net fixed asset-nya sekian. Investment long term karena ada dana-dana yang diinvestasikan misalnya untuk membeli saham gitu ya di luar, atau membeli surat berharga ya yang kita sebut sekuritas, apakah itu sekuritas saham maupun sekuritas obligasi dan sebagainya, dan aset-aset yang lain gitu kan, yang sifatnya juga long term, termasuk misalnya franchise-nya, termasuk goodwill-nya. Nih total asetnya ini. Jadi total aset itu menunjukkan posisi perusahaan pada akhir tanggal tertentu. Ini yang dimiliki perusahaan, total aset yang dimiliki perusahaan Horace Inn ini. C ini adalah jumlah piutang, utang pelanggan yang belum bayar atau dengan bayar kartu kredit, misalnya gitu. Biaya ke depan yang telah dilunasin, prepaid expensive, dan seterusnya ya, yang dapat dicairkan. Jadi ini adalah current asset yang dapat dicairkan dalam setahun. Nah, tanah, bangunan, dan peralatan yang dibelinya itu F, dan sebagainya. Ini kalau sebelah, dari mana asalnya total aset tersebut? Adalah dari sebelah kanan neraca, sisi pasifa ya. Jadi ada current liabilities, itu adalah jangka pendek sifatnya, dan juga ada long term debt, dan ada shareholders equity. Modal pemegang saham terdiri dari saham biasa, misalnya ini nilai nominalnya, par-nya ya, par value-nya atau nominal par value-nya $1 ya. Itu $200.000 misalnya, ini dalam ribuan. Itu investasi awal perusahaan. Terus tambahan modal di store nih, paid in capital 729, dan ini adalah laba ditahannya yang dimasukkan yang sekarang ini, yang sudah dari tahun-tahun lalu ini ditambah, misalnya laba ditahannya, ini laba ditahan yang tahun ini 210, total ekuitasnya 1139, sehingga total liabilities dan equity-nya itu 2169 misalnya gitu kan. Nah ini adalah laporan laba ruginya, pendapatan dia sekian, dia itu cost of goods sold-nya itu tingkat operasinya, upah bahan baku, biaya operasionalnya gitu kan. Sales, general and administration expenses, ini bisa komisi penjualan, iklan, gaji pimpinan dan sebagainya. Terus earning before interest and tax 210. Terus untuk bayar bunga utang, interest expense 59, earning before tax, income tax, earning after tax. Terus kalau sudah laba bersih setelah pajak, baru dikurangin dividennya. Tidak semuanya diberikan sebagai dividen. Di sini misalnya kebijakan perusahaannya, dia hanya sebagian saja yang diberikan sebagai cash dividends. Jadi sisanya dimasukkan di dalam laba ditahan 53 gitu. Nah dengan demikian kan nanti perusahaan kan akan berkembang terus. Ini ada nanti laba ditahan di sini, dia jadi tambahan modal di store. Ini makin besar, uangnya ada di sini kan, pasti ada di cash ini kan. Nah, cash ini, atau cash ini nanti untuk investasi berikutnya di fixed asset yang lain, mau buka kafe, mau buka apa misalnya di dalam hotel itu, sehingga total asetnya besar. Begitulah perusahaan menjadi besar kan. Kalau perusahaan di pasar modal, bahkan ininya mungkin nilai pasar fair value-nya dari pasar itu juga mungkin meningkat gitu kan. Jadi kita akan berbicara hari ini cash dividends ini apakah 38, kenapa nggak 91, kenapa nggak 50 dan seterusnya, atau kita nolkan saja semuanya dimasukkan. Itu yang menjadi topik kita sore ini. Saudara-saudara, paham ya? Topik kita sore ini, kenapa kebijakan perusahaannya kok cuman 38 gitu. Pak Sukmadi ngasih WA, sehat bro. Keputusan dividen menurut penelitian adalah tidak relevan, tidak pengaruh. Apakah itu dividennya dikasih 38, 50 atau tidak dibayarkan, itu tidak pengaruh. Kenapa begitu? Gitu kan. Pertimbangan dividen tahun ini versus kalau ditahan gitu ya. Itu
Ada penelitian menurut Modigliani Miller, M dan M berpendapat bahwa efek pembayaran dividen pada kekayaan pemegang saham benar-benar diimbangi dengan cara pembiayaan lain. Ya, ada komentar? Nah, diimbangi dengan cara pembiayaan lain. Kalau misalnya, maksudnya, kalau dividen dibayarkan, lalu perusahaan ada prospek ke depan, Pak, ini ada sangat bagus sekali kalau kita seharusnya invest di depan hotel itu dibuka misalnya ruang karaoke atau kafe atau restoran yang bagus, ya itu bisa aja dengan mengundang investor lain, meningkatkan ekuitas dari hotel tersebut. Maka sebenarnya sama saja. Yang jelas yang namanya nilainya itu bukan dari dividen dibayarkan atau tidak atau berapa besarnya dividen, tetapi dari kualitas aset, dari project prospektifnya, dari NPV perhitungannya, gitu-gitu loh. Jadi dividen ditambah harga saham baru setelah dilusi, artinya dilusi itu sahamnya itu ditambah lagi, dipecah lagi, misalnya sahamnya tadi ada 2.000 lembar menjadi 4.000 lembar, itu kan jadi dilusi. Nanti sama persis dengan harga saham sebelum pembagian dividen. Itu oleh karena itu keputusan dividen irrelevan, sama saja. Karena nanti menurut Modigliani Miller, konservasi nilai perusahaan dengan prinsip total saham perusahaan memastikan bahwa jumlah nilai pasar ditambah dividen saat ini dari dua perusahaan yang identik dalam segala hal, selain rasio pembayaran dividen akan sama nilainya. Yang dimaksud dengan rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio adalah rasio dari laba itu dividennya berapa, sehingga memperoleh persentase berapa dividen yang dibayarkan dari total labanya, itu dividen payout ratio. Investor dapat membuat kebijakan dividen yang mereka inginkan dengan menjual saham ketika pembayaran dividen terlalu rendah atau membeli saham ketika pembayaran dividen berlebihan, eksesif gitu. Jadi dia bisa bikin kebijakan sendiri. Kalau kelihatannya kok saya udah invest di perusahaan Horace-In tadi misalnya, tetapi kelihatannya kok tidak kurang begitu memperoleh keuntungan dari dividen. Yes, kalau berarti ada laba yang ditahan, bisa dijual. Atau kita ingin kita jual, beli di perusahaan yang membayarkan dividen dan sebagainya gitu. Padahal kalau dividen tidak dibayarkan, maka nilai saham kita harusnya naik karena kita berarti ada dengan asumsi punya laba, berarti ada laba ditahan. Laba ditahan pasti akan ada di imbangannya di sebelah kiri neraca, ada investasi baru dan sebagainya. Dan itu tentunya kalau ada investasi di perusahaan, harga saham kan naik tentunya. Gitu loh. Pasti dari jumlah paid in capital, modal di store yang bertambah juga dia akan naik total asetnya gitu. Nah, itu tadi menurut Modigliani Miller, kalau segala sesuatunya dianggap konstan, ceteris paribus. Tetapi dalam praktek non teoritis pengaruh relevan. Keputusan dividen itu pengaruh relevan. Menurut praktisi atau beberapa peneliti juga lebih suka untuk perusahaan membayarkan dividen. Kenapa? Pertama adalah ketidakpastian. Kalau kita invest terus, ditahan terus, kita nggak memperoleh, si pemegang investor tidak memperoleh dividen, dia tidak merasa tidak pasti dengan masa depan. Tapi kalau dibayar dulu sekarang, saat ini uang yang diterima tentunya lebih memberikan kepastian akan profitabilitas perusahaan. Dan investor lebih suka dividen yang lebih besar, gitu kan? Investor tidak suka membuat dividen buatan sendiri, tapi lebih memilih perusahaan untuk mendistribusikannya secara langsung. Yang dimaksud dengan buatan sendiri adalah seperti tadi, kita tetapkan aja dividen setengah, kalau kurang dari itu kita jual beli saham gitu kan, kita lakukan dilusi, kita tambah, kita undang investor baru, tapi kita ambil dulu dividennya. Nggak begitu suka, tapi sesuai aja, kalau laba ya dibagikan dividennya, itu lebih pasti gitu, preferensi. Belum lagi pertimbangan pajak. Ada dua nih pertimbangan. Pajak kalau misalnya kita tidak dibayarkan dividen, tentunya kan harga saham kita naik.
harga saham naik itu kita punya capital gain, keuntungan modal. Tadinya misalnya harga saham itu tadinya 1.000 menjadi 1.500, kan kita untung 500. Tapi kita belum merealisasikan keuntungan. Nanti kalau kita mau jual sahamnya gitu kan. Nah, capital gain itu lebih disukai daripada dividen dengan memandang faktor lain sama ya. Karena saham dengan dividen yang tinggi harus dijual dengan harga diskon. Karena dia menghasilkan tingkat pengembalian sebelum pajak yang lebih tinggi. Jadi kalau membayar dividen sama yang banyak laba ditahan, orang lebih seneng. Beberapa investor dengan pertimbangan pajak sebaiknya laba ditahan saja, karena nanti terus ada informasi perusahaan memperbesar modalnya, melakukan investasi, harga sahamnya naik, dia punya capital gain, kan gitu logikanya. Sehingga lebih suka dari capital gain. Tetapi saudara-saudara, ada juga investor institusi tertentu itu tidak perlu membayar pajak, jadi nggak ada pengaruh. Artinya beberapa investor institusi, yang dimaksud dengan investor institusi ini, saudara-saudara, istilah-istilah keuangan akan saya diskusikan sore ini, biasa ya, kalau tidak ini langsung ditanya, tidak paham. Pertama, misalnya dari asuransi, itu kan kalau membeli saham tuh dalam jumlah besar di pasar modal, perusahaan ini, perusahaan itu, atau dana pensiun, dari dana pensiun perusahaan besar, dana pensiun Pertamina, dana pensiun BI, dana pensiun Telkom, itu kalau membeli saham tuh dalam jumlah besar, karena dia emang menghimpun dana kan untuk pembayaran pensiun. Kalau tadi asuransi, untuk membayar asuransi. Nah, itu dalam kebijakan tertentu tidak perlu membayar pajak atas capital gain gitu. Nah, juga kelanjutannya, perusahaan biasanya, tapi untuk dividen itu peraturan perpajakan banyak di berbagai negara, nanti bisa dicek bahwa kalau untuk pajak dividen hanya 30%-nya saja yang dikenakan pajak. 70% dari dividen tidak dikenakan pajak gitu. Nah, dengan demikian perusahaan pada umumnya lebih suka menerima dividen daripada capital gain gitu. Ini kebalikan dari tadi. Kalau tadi capital gain, sekarang ini orang penerimaan pajak tetapi lebih suka menerima dividen gitu kan. Hasilnya adalah adanya berbagai macam investor dengan preferensi dividen yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka menerima dividen, ada yang lebih suka dividen secukupnya atau kecil saja, tetapi perusahaan terus melakukan investasi dengan proyek-proyek yang menghasilkan NPV positif, sehingga meningkatkan nilai perusahaan itu dengan cara meningkatkan asetnya dan meningkatkan harga sahamnya, kan begitu di pasar saham gitu kan. Dalam equilibrium akan ada distribusi yang tepat dari perusahaan dengan kebijakan dividen yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan investor. Nah, dengan demikian keputusan pembayaran dividen adalah tetap tidak relevan, tidak pengaruh. Apakah dividen itu hanya masalah waktu saja. Kalau dibayarkan sekarang, dividennya saudara dapat uang sebagai investor. Kalau saudara tidak dibayarkan dividen sekarang, menjadi laba ditahan, akan digunakan dengan investasi dengan proyek-proyek yang menghasilkan di masa depan, berarti saudara sama saja berinvestasi gitu di dalam perusahaan tersebut. Jadi itu sama saja tidak relevan gitu, tidak mengaruh, tidak ngefek. Itu menurut teoritisnya seperti itu, teori dividen. Tetapi ada masalah lainnya dividen, saudara-saudara. Ini beberapa nih. Pertama, kalau saudara nerima dividen, ada proyek, misalnya hotel itu membagikan dividen ke pemiliknya, hotel yang sudah terbuka nih. Lalu hotel tersebut ternyata ada peluang investasi besar-besaran, entah menambah chain hotelnya, menambah restoran dan sebagainya. Itu bisa menerbitkan saham. Tapi pada saat dia menerbitkan saham, mengundang investor lain atau dengan investasi baru, itu ada biaya penerbitannya. Itu namanya biaya flotation. Flotation itu ya biaya administrasi konsultannya, wali amanatnya, gitu-gitu loh, financial advisor-nya, gitu-gitu kan. Itu berbiaya, itu bisa sampai 5%-an gitu kan. Jadi lebih murah dividen gitu kan. Kalau dividen kan nggak, kalau kita biayain pakai dividen tidak perlu ada biaya flotasi. Juga biaya transaksi dan sekuritas yang dapat split itu dipecah. Kalau kita melakukan investasi dengan mengundang investor lain, juga ada transaksi saham, ada tawar menawar dan sebagainya untuk
saham yang dimiliki perusahaan. Atau sahamnya juga bisa saja di-split nih, dipecah dua sehingga kelihatan murah gitu. Juga tadi ada pembatasan kelembagaan. Maksudnya pembatasan kelembagaan seperti tadi, ada berbagai lembaga institusi investasi seperti asuransi, dana pensiun, itu dia mewajibkan si manajer investasinya berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang biasa membayarkan dividen secara reguler. Tidak yang tidak membayarkan dividen. Kalau tidak membayarkan dividen dia dilarang, terutama perusahaan-perusahaan ya pemerintah gitu ya, BUMN, itu ada kebijakan seperti itu untuk dana pensiunnya, asuransinya itu membayarkan dividen lebih pasti. Ada juga sinyal finansial, signaling itu. Sinyal itu adalah berarti tanda ya saudara-saudara. Ini untuk memecahkan masalah asymmetric information. Kan kita tidak tahu nih perusahaan yang kita invest, kita berikan sahamnya atau kita taruh modalnya di dalam perusahaan itu, kita sebagai pemilik ya, karena kita tidak sendirian, mungkin ada beberapa orang sebagai pemilik di hotel atau perusahaan itu. Kalau perusahaan membayarkan dividen, itu merupakan sinyal bagi kita bahwa manajer atau direktur perusahaan itu disiplin. Dia bisa membayarkan dividen, berarti dia memperoleh keuntungan. Kadang-kadang kalau dia untung tetapi tidak bisa membayarkan dividen, berarti kan itu untungnya hanya untung di atas kertas saja, mungkin untung karena revaluasi begitu-gitu. Nah, dengan membayar dividen kan berarti dia punya cash, berarti untungnya beneran gitu kan. Nah, bagaimana peneliti-peneliti? Karena saudara juga seorang peneliti, kita melihat pengujian empiris dari kebijakan dividen. Itu ada dua saudara-saudara pengaruhnya tentang kebijakan perusahaan tentang dividen. Pertama adalah menyangkut dampak perpajakan, tax effect. Kedua adalah dengan karena tadi financial signaling tadi. Sinyal keuangan perusahaan itu kelihatan dari dividen. Kalau dari tax effect, dividen dikenakan pajak lebih besar daripada capital gain. Jadi pengembalian sebelum pajak harus lebih tinggi untuk perusahaan yang membayar dividen tinggi gitu. Hasil empirisnya beragam. Baru-baru ini sebagian besar bukti konsisten dengan netralitas dividen. Artinya dividen itu tidak pengaruh, tidak bayar atau tidaknya dividen itu kurang dipengaruhi oleh pajak, saudara-saudara. Karena ada keringanan pajak dividen juga, nanti capital gain juga tetap saja dapat pajak. Nah, sedangkan dari sudut penelitian mengenai financial signaling itu memperkirakan bahwa kenaikan atau penurunan dividen itu menyebabkan ekses pengembalian saham positif negatif. Artinya di perusahaan-perusahaan terbuka yang diteliti itu menunjukkan kalau perusahaan-perusahaan yang suka membayar dividen, harga saham pasarnya itu naik. Kalau saham yang tidak pernah membayarkan dividen, harga sahamnya itu tidak naik gitu, kurang positif, negatif. Nah, ini kalau dari penelitian di pasar modal aja seperti itu, maka perusahaan-perusahaan non terbuka pun kelihatannya seperti itu. Artinya perusahaan-perusahaan yang tertutup, Pak Irfan punya hotel, dia menyewa GM-nya selalu memberikan hasilnya, dividennya, itu kan positif nih, berarti dia untungnya benar-benar gitu kan. Itu juga untuk mendisiplinkan si manajer atau GM-nya gitu kan. Nah, hasil empiris konsisten dengan ekspektasi ini, yaitu kalau membayarkan dividen itu merupakan sinyal positif gitu ya. Dari sudutnya. Implikasinya sekarang bagi kebijakan perusahaan. Perusahaan perlu menetapkan kebijakan yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Jadi poinnya tetap di kekayaan pemegang saham. Karena kalau pemegang saham tidak bertambah kekayaannya, dia pasti cabut kan, exit dari perusahaan itu. Dan perusahaan itu ya tidak tumbuh, tidak ada modal gitu kan. Bagikan kelebihan dana kepada pemegang saham dan stabilkan jumlah besaran dari dividen jika perlu. Sifat pasifnya, pokoknya kalau ada dana, kelebihan dananya dari laba itu bagikan. Nah, kalau bisa jumlahnya stabil. Misalnya setengah dari laba stabil atau 70% dari laba stabil, tidak turun gitu. Jadi si pemegang saham punya patokan. Saudara ingat, ini hanya teori, tetapi kan sebenarnya teori dari valuation dari sebuah saham itu kan diukurnya dari dividen. Yaitu besarnya dividen, kan gitu kan? Dibagi dengan cost of capital-nya, cost of capital dari ekuitas itu gitu kan. Itu nilai dari saham tersebut gitu kan. Kalau biasa kita nerima dividen misalnya katakanlah 100 juta tiap tahun. Nah, itu cost of capital-nya kalau kita nabung di bank aja 10%,
Berarti kan nilai saham itu 100 juta kali dibagi 10% atau 100 juta kali 10. Sama saja 1 miliar nilai saham kita karena kita dapat 100 juta terus tiap tahun. Itu kan sama aja kita naruh uang di bank berapa ya supaya dapat 100 juta tiap tahun. Yang naruh uang di bank, kalau dia ngasih bunganya 10% ya 1 miliar. Taruh uang di bank 1 miliar, kita akan dapat 100 juta tiap tahun kan gitu. Kalau 10% gitu ya. Nah, implikasinya bagi perusahaan kita perlu seperti itu. Pembayaran yang lebih besar dari ekses dana perlu dilakukan tapi hanya di lingkungan yang memiliki preferensi untuk pembayaran dividen. Saudara lihat-lihat, kalau saudara sebagai GM atau apa, kalau ngelihat pemilik perusahaan itu, wah harus dibayar dividen, harus besar, kalau perlu lebih dari 50%. Bahkan anggaran yang saudara propose untuk tahun depan untuk investasi macam-macam, wah tetap akan dikurangin kalau perlu, tetap harus bayar dividen lebih dahulu. Nah, selebihnya silahkan kalau ada ini cari dengan bentuk utang atau tambahan modal dengan investor lain silahkan. Tapi saya nggak mau berkurang. Nah, ya udah saudara tetapkan kebijakan dividen, saudara harus bayarkan dividen, misalnya setengahnya atau berapa, begitu saudara kira-kira. Lalu implikasinya juga ada nilai positif yang berkaitan dengan pola keputusan dividen yang sederhana. Bisa jadi karena batasan kelembagaan atau efek signaling. Jadi tetap saja dengan pola keputusan dividen yang sederhana, selalu membayarkan dividen, misalnya setengahnya atau 5%-nya, itu karena ada beberapa investor lembaga seperti asuransi atau dana pensiun, atau juga karena signaling, ini sinyal positif dengan membayar dividen, saudara bayar. Dividen yang melebihi kebijakan pasif umumnya tidak mengarah pada peningkatan harga saham karena adanya pajak dan biaya flotasi. Karena kita nggak usah pasif, kita harus udahlah kalau ada invest yang lain dividennya itu kita nggak usah bayarkan, tambahin kita invest dan seterusnya, itu umumnya nggak meningkatkan harga saham karena tetap nanti ada pengaruh pajak, ada pengaruh penerbitan surat berharga, begitu saudara, kira-kira seperti itu. Sampai di sini saudara oke ya sekarang? Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Pertama adalah aturan legal, yaitu Capital Impairment Rule. Ini banyak negara melarang pembayaran dividen jika dividen ini merusak modal. Merusak modal tuh, modalnya Pak Irfan di perusahaan tertentu oleh GM-nya itu nggak boleh dirusak. Itu Capital Impairment Rule. Jika dividen ini biasanya baik terhadap nilai nominal saham maupun nominal plus tambahan modal di store. Ini ada contoh di Amerika ya, penggabungan di beberapa negara bagian di Amerika, terutama Delaware ini memungkinkan perusahaan untuk menggunakan nilai wajar. Nilai fair value itu maksudnya termasuk market value-nya, jadi tidak hanya nilai buku dari asetnya. Untuk menilai dividennya itu merusak modal atau tidak, itu nggak boleh, aturan legalnya. Nah, juga insolvency rule, artinya beberapa negara melarang pembayaran dividen tunai jika perusahaan tersebut bangkrut. Kalau bangkrut, keuntungannya tuh ya nggak boleh dibagikan sebagai dividen. Kan bangkrutnya itu bukan bangkrut berdasarkan pembukuan akuntansi saja, tetapi misalnya penilaian pasar fair nih udah harusnya ditutup perusahaan ini karena udah kewajibannya melebihi modalnya, ya udah kewajibannya didahulukan gitu kan. Dalam pengertian equitable itu kan artinya dilihat dari kemampuan si modalnya, ekuitasnya. Lalu undue retention of earning rule, melarang retensi laba yang tidak semestinya melebihi kebutuhan investasi perusahaan saat ini dan masa depan. Mentang-mentang yang punya pemegang sahamnya itu banyak, ribuan orang, bukan hanya Pak Irfan sendirian begitu kan. Lalu si manajer atau direksi itu tidak pernah membagikan dividen dengan alasan dia selalu mengembangkan perusahaan begitu. Itu juga ada aturan legal yang melarang penahanan menahan laba ditahan yang terus-menerus yang tanpa kejelasan gitu katakanlah. Masalah lain yang perlu dipertimbangkan kebutuhan pendanaan perusahaan. Dilihat dong, pendanaan itu maksudnya pendanaan jangka pendek ya. Jadi working capital, kas, piutang yang macet gitu kan. Perusahaan untung tapi piutang kita nih macet nih, kasnya kurang ya, dipertimbangkan itu. Karena untuk membayar kewajiban jangka pendek juga, likuiditasnya juga. Ini kemampuan meminjam, kalau ada prospek baru tapi kok dunia perbankan atau dunia pasar modal untuk obligasi susah, ya udah kita pakai dulu yang dengan uang dividen itu, uang laba ditahan. Terus batasan dalam kontrak hutang, ada kontrak hutang yang kalau dapat untung jangan dibagi dividen dulu dong, tapi bayar dulu hutang senior saya nih sekuritas itu, ada yang ya udah kita penuhin dulu. Lalu kontrol pemegang saham,
Kalau pemegang saham selalu menerima dividen, lalu ada kewajiban-kewajiban atau peluang investasi di masa depan yang baru, dia harus mengundang investor lain sehingga dia kepemilikan sahamnya menjadi berkurang, tidak bisa mengontrol perusahaan itu kan juga merugikan si pemegang saham itu sendiri gitu loh. Itu kontrol pemegang saham. Nah, oleh karena itu perlulah suatu stabilitas dividen. Stabilitas itu pengertiannya adalah mempertahankan posisi pembayaran dividen perusahaan dalam kaitannya dengan garis tren. Trennya ini di sini misalnya ada contoh nih perusahaan A ya. Perusahaan ini A ini sepanjang waktu selalu membayarkan dividen itu 50% dari laba yang dibayarkan sebagai dividen. Kalau labanya naik di 4, dia di 2. Labanya 2, dia di 1. Nah, ini dividen per sahamnya dibandingkan laba per saham. Dibandingkan dengan contoh perusahaan B, dividennya dimulai segini, ajak, lalu dia nggak pernah mau turun, mau naik, dia tetap begini. Tapi kalau labanya secara jangka panjang naik, dia baru naikin dividen per sahamnya. Tingkat pembayaran dividen 50% dengan stabilitas. Jadi yang lebih stabil si B dibandingkan si A perusahaannya. Nah, saudara-saudara, investor di capital market itu akan menilai biasanya pada umumnya menurut penelitian lebih menyukai yang lebih stabil seperti ini, yang perusahaan B ini, contoh B ini dibandingkan contoh A. Ini kan perusahaan A, ini B. Karena dia lebih stabil. Jadi bisa lebih diprediksi, lebih memberikan kepastian kepada investor gitu. Nih kalau saudara juga menjadi GM pimpinan perusahaan, ini saudara bisa ini mempertimbangkan hal ini. Valuasinya bagaimana penilaian perusahaan terhadap stabilitas dividen? Karena di sini ada informational content, manajemen mungkin dapat mempengaruhi ekspektasi investor melalui konten informasional dari dividen. Pembayaran dividen yang stabil menunjukkan bahwa perusahaan mengharapkan dividen yang stabil atau tumbuh di masa depan. Current income desires. Beberapa investor yang menginginkan pendapatan periode tertentu akan lebih memilih perusahaan dengan pembayaran dividen stabil daripada perusahaan dengan pembayaran dividen tidak stabil. Institutional consideration. Pembayaran dividen yang stabil lebih dapat memungkinkan investor institusi tertentu untuk membeli saham biasa karena mereka memenuhi persyaratan untuk ditempatkan pada daftar investasi yang disetujui oleh organisasinya. Banyak organisasi-organisasi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun dari perusahaan BUMN itu lembaga-lembaga itu punya aturan berinvestasi di saham-saham perusahaan yang selalu membayarkan dividen dengan tingkat kepastian tinggi yang lebih stabil gitu. Nah, ini ada jenis-jenis dividen, saudara-saudara, ada reguler dividen, ada extra dividen. Ini reguler dividen, ini dividen yang biasanya diharapkan akan dibayarkan oleh perusahaan secara reguler. Tiap tahun, tiap bulan Maret misalnya dibayarkan dividen, atau di bulan Juli pertengahan bulan dibayarkan dividen gitu kan. Nah, kalau itu reguler dividennya 50% dari laba, 25% dari laba gitu kan. Atau ada yang disebut dengan extra dividen. Dividen tidak berulang yang dibayarkan kepada pemegang saham sebagai tambahan selain dividen reguler. Itu disebabkan oleh keadaan khusus. Ini misalnya sebenarnya untuk menarik minat investor aja, si perusahaan itu sudah membayarkan dividen reguler, tapi tiap triwulan dia memberikan tambahan dividen. Banyak tuh saudara kalau mendengar berita-berita dari perusahaan-perusahaan yang ada di capital market ya, di pasar modal, itu kan banyak yang membayarkan dividen tambahan pada triwulan ke ini, triwulan ketiga. Itu buat menarik minat para investor lain agar sahamnya naik gitu kan gitu. Nah, ada juga stok dividen. Dividen tidak berupa cash tapi tambahan saham buat si pemiliknya. Stok dividen ini pembayaran berupa saham tambahan kepada pemegang saham, sering digunakan sebagai pengganti atau sebagai tambahan dividen tunai. Sudah tunai tambah pula dengan saham. Jika persentase kecil dari stok dividen, ini persentasenya kecil, biasanya kurang dari 25% dari saham biasa yang beredar sebelumnya. Nah, misalkan sebuah perusahaan dengan jumlah sahamnya itu 400.000 lembar dengan nilai nominalnya itu $5. Ini par value-nya ya. Dia membayar 5% dividen saham. Nilai pasar pra dividen adalah 40. Sebelum membayarkan dividen dia $40 per lembar nilai pasarnya. Bagaimana hal ini mempengaruhi akun ekuitas pemegang saham? Gini nih. Ini perubahan bond per share ya, artinya pinjaman jangka panjang atau saham dividen saham dengan presentasi kecil. Dia punya 800.000, $5 kali 20.000 saham baru.
Nih, jadi $800.000. Dipindah bukukan on paper aja dari laba ditahan. Laba ditahan, dia akan memberikan dividen tapi bukan berupa kas, tapi berupa saham. Dikasih 20.000 saham baru. 100.000 dibukukan ke dalam akun saham biasa. Jadi nambah kan akun si pemegang saham kan, sahamnya nambah. Tapi 700.000 itu karena ada harga pasarnya tadi itu ini 40 kan, ininya cuma $5 aja nominalnya kan, harga pasarnya 40. Ini menjadi ini tambahan modal di store gitu kira-kira ininya, tambahan ini aturan main di ekuitas di yang sebelah kanan raca. Jadi total ekuitas sih nggak berubah, tetap 10 juta. Ini misalnya gini ya, sebelum saham dividen saham ya dalam berupa saham tuh 5% dibagikan, tadinya perusahaan itu kan punya saham tuh $5, jumlah sahamnya 400.000, nilainya 2 juta. Dia misalnya punya tambahan modal store 1 juta. Ada laba ditahan itu 7 juta. Nah, ini kemarin-kemarin. Terus tahun ini dia pengen membagikan 5% stok dividen saham biasa. Common stocknya dari kan 5%-nya kan dari 400.000 kan tambah 20.000. Kan 5%-nya kan 20.000 dari 400.000. Nah, jadi 2.100.000 karena kan ininya 100.000 ininya, 20.000 kali $5 kan 100.000. Nah, dia hanya mengurangi tambahan modal di store, laba ditahan kan berkurang nih, 800.000. Walaupun ini 100, tapi 700-nya itu masuk tambahan modal di store. Kenapa 700? Karena harga pasarnya tadi $40, bukan $5 gitu. Kalau 40 kali 20.000 ini kan menjadi 800.000 gitu. Nah, totalnya sih sama 10.000. Itu kalau presentasinya kecil. Kalau tapi nanti sebelum kita presentasi besar, kita lihat nih, setelah presentasi kecil dividen saham, apa yang terjadi pada earning per share-nya dan pendapatan total dari investor individual. Asumsikan misalkan bahwa investor di Standard & Poor's di Bursa Efek memiliki 10.000 saham dan perusahaan memperoleh laba 2,5 per saham. Total earning $2,5 kali 10.000, 25.000. Setelah 5% dividen 5% dividen berupa saham, investor SP memiliki 10.500 saham kan, 5% dari 10.000 kan 500 saham gitu kan. Dan pendapatan laba proporsional sebesar 25.000. 2,5% ini total earningnya gitu kan. EPS kemudian akan berkurang menjadi 2,38 per saham karena dividen saham saat ini 25.000 dibaginya tidak lagi 10.000 saham tapi menjadi dibagi dengan 10.500 saham. Jadi earning per share-nya ya berkurang karena sahamnya bertambah gitu. Nah, ada lagi biasanya kalau dengan presentasi besar, tadi kan presentasi kecil. Itu kalau di atas 25% atau 20%, itu dari saham sebelumnya ditambah lagi itu namanya saham dividen saham. Pengaruh material terhadap harga pasar bersama menyebabkan transaksi tersebut dicatat secara berbeda. Ini nggak usah diperhatikan dulu. Asumsikan misalnya sebuah perusahaan dengan 400.000 saham dengan nilai nominalnya itu $5. Dia membayarkan dividen sahamnya 100%. Jadi nanti jadi ada 800.000 saham karena di pemegang sahamnya diberikan dividen tapi berupa saham bukan cash. Nilai pasar sebelum prasaham dividen, sebelum dividen diberikan itu $40. Bagaimana hal ini akan mempengaruhi akun ekuitas pemegang saham? Bedanya hanya sedikit saja dibandingkan tadi. Ini kan ada 2 juta, $5 kali 400 saham. Ditransfer, ini kan 100% dipindah bukukan, ditransfer di atas kertas saja dari laba ditahan. 2 juta ditransfer bukan ke rekening saham biasa. 2 juta jadi 4 juta. Tambahan modal store tetap, laba ditahannya ya berkurang dari 7 juta menjadi 5 juta. Totalnya sama-sama 10 juta begitu. Itu gampang lah saudara. Yang jelas pokoknya saudara menjadi tambah sahamnya. Cuman kalau tadi dengan saham kecil nilai pasarnya disesuaikan di laba ditahan. Kalau ini semuanya langsung masuk ke saham. Kira-kira seperti itu aja. Nah, stock split, peningkatan jumlah saham yang beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. Ini sama aja kayak diberikan dividen saham 100% tadi. Oleh karena itu, analisis kita sama seperti dividen saham 100%. Ini terutama digunakan untuk menggerakkan saham ke rentang perdagangan yang lebih populer dan untuk meningkatkan permintaan saham. Apa sih tujuannya stock split kan begitu?
stock split itu pemecahan saham, misalnya saham dari 1 menjadi 2 saham, itu supaya sahamnya lebih murah, lebih sering diperjualbelikan gitu loh saudara. Lebih banyak ini. Asumsikan sebuah perusahaan dengan 400 saham dengan nilai nominal $5, biasa membaginya 2 untuk 1. Bagaimana hal ini mempengaruhi akun ekuitas pemegang saham tersebut? Ya aduh gampang aja. Sebelum 2-for-1 stock split, saham biasanya itu 2.400.000 saham jumlahnya sama. Nah, setelah ini ya menjadi setelah dipecah sama aja nilainya 2 juta, cuman jumlah sahamnya jadi 800.000 dengan nilai nominalnya 2,5 gitu saudara-saudara. Nah, ini nilai bagi investor dari dividen saham atau pemecahan saham itu tidak berubah dengan dividen, tetapi pengaruh terhadap kekayaan total investor tidak berubah. Hanya efek pada psikologis investor tuh naik kalau ada dividen atau dividen saham daripada nggak dibayarkan dividen kan, investor lebih memiliki pengaruh terhadap dividen tunai juga. Pokoknya lebih untuk perhitungannya lebih memperkaya investor, rentang perdagangan lebih populer kalau saham itu di split, dan konten informasinya bahwa perusahaan itu tetap nilainya meningkat gitu loh. Itu aja intinya sih. Nah, asal bukan reverse stock split, pemecahan saham di mana jumlah saham beredar dikurangi, digunakan untuk memindahkan saham ke kisaran perdagangan yang lebih populer untuk meningkatkan permintaan saham, tapi secara negatif. Jadi saham yang tadi masyarakat megang 4 dianggap 4 jadi 1 gitu loh. Itu biasanya kurang populer. Sama sih nilainya sama, tetapi dari saham nominalnya 5 menjadi 20, tadinya 400 lembar saham jadi 100.000 lembar saham gitu. Yang lain adalah stock repurchase, pembelian kembali atau buyback saham oleh perusahaan penerbit, baik di pasar terbuka, sekunder, atau dengan penawaran tender sendiri. Ini disediakan untuk rencana opsi saham bagi manajemen, disediakan untuk mengakuisisi perusahaan lain. Kita mau beli perusahaan lain, tapi perusahaan lain nggak mau karena itu yang beli perusahaannya pemiliknya nggak jelas. Kita beli dulu, jelas dulu pemiliknya siapa, baru kita beli perusahaan lain, kita akuisisi, kita merger. Atau kita mau diakuisisi juga bisa. Kita beli dulu, biar kita pembelinya satu aja berhubungan dengan kita. Atau kita mau go private yang lainnya dengan membeli kembali semua saham dari pemegang saham luar. Atau untuk menghentikan saham secara permanen, kita udah nggak pengen jadi perusahaan terbuka, tapi kita perusahaan tertutup aja, milik saya sendiri dan keluarga saya misalnya. Ini alasan-alasan dari pembelian kembali saham. Metodenya bisa fixed price tender offer, tawaran oleh perusahaan untuk membeli kembali sebagian sahamnya sendiri, biasanya dengan harga yang tentuan. Saya beli ya saham, saya pengen stock repurchase, membeli kembali saham Indosat kemarin misalnya gitu. Tapi dengan harga 10.000 misalnya, di pasar tuh harganya turun naik bisa 9.000, 11.000 misalnya. Ada metode namanya Dutch auction self tender offer. Ini biasanya untuk saham, kalau dulu di tender di Belanda itu untuk bunga tulip itu caranya ada pembeli mencari penawaran dalam kisaran harga tertentu. Ini biasanya untuk saham atau obligasi dalam jumlah besar. Setelah mengevaluasi kisaran harga tawaran yang diterima, pembeli atau penjual, ini biasanya pembeli ini kita mau ini, menerima harga terendah yang memungkinkannya untuk memperoleh atau melepas seluruh blok saham tersebut. Ini namanya Dutch auction self tender offer. Kita, oh iya silakan, saya mau beli nih, semuanya mau saya beli, tapi silakan harga tawaran kalian berapa? Nah, mereka pada berunding, ngasih penawaran, baru saya beli. Atau saya juga mau jual, saya mau jual nih, tapi harga jual berapa silakan, yang paling baik tender dari kalian berapa, saya mau lepas semuanya gitu. Itu Dutch auction self tender offer. Yang ketiga, cara metode stock repurchase adalah open market purchase. Perusahaan membeli kembali sahamnya melalui perusahaan pialang di pasar sekunder. Langsung aja, misalnya Pak Irfan mau membeli perusahaan saham perusahaannya sendiri, lihat ada di mana saja, dia beli salah satu, oh nih yang megang nih, misalnya perusahaan asuransi jiwa dibeli, Dapen dibeli aja langsung di pasar sekunder, di sekuritas mana dibeli. Itu metodenya. Nah ini sama aja, ini bagian daripada kebijakan dividen. Jadi misalkan laba setelah pajak 800.000, jumlah saham beredar 400.000, perolehan laba per saham 2 kan, 800 dibagi 400. Harga saham pasar saat ini 31, dividen per saham diharapkan 1. Total dividen yang diharapkan akan dibayarkan 400.000 dividennya nih.
Karena kan 1 dividen per dolar, yang beredar 400.000, yang 400.000 dolar gitu kan. Perolehan laba, kalau laba sebelum pajak 800.000, berarti kan 50% dibayarkan sebagai dividen. Jika dividen dibayarkan, pemegang saham akan menerima dividen kan 1. Harga pasar per saham bukan 31 tapi 30, total value-nya 31. Jika saham dibeli kembali, kita mau stock repurchase, pemegang saham akan menerima, dia tidak menerima dividen, tapi sahamnya dibeli kembali oleh dia semuanya. Harga pasar per saham jadi 31, karena 31 itu tadi saham yang dibeli itu 400.000 dibagi 31, jadi bukan ini, tapi 12.900. Nah, awalnya price earning ratio-nya itu 30 bagi 2 kan 15. Tapi price earning per share yang baru itu 800.000 dibagi 387, bukan dibagi 400.000 lagi. Jadi 2,07, sehingga new market price itu 2,07 kali 15 menjadi 31 dolar. Nah, ringkasan repurchasing dari kebijakan capital gain yang timbul dari pembelian kembali, saham naik dari 30 menjadi 31, persis sama dengan dividen 1 yang seharusnya dibayarkan. Jadi tidak membayarkan dividen, tapi kita membeli saham kita sendiri yang beredar di luar, itu sama gitu kan. Hal ini berlaku jika tidak ada pajak dan biaya transaksi. Jadi pasar nih kita anggap sempurna gitu kan. Bagi investor wajib pajak, capital gain atau pembelian kembali lebih disukain sebagai pendapatan dividen, karena pajak atas capital gain ditunda sampai penjualan saham yang sebenarnya. Kita nggak bayar pajak karena kita hanya dalam bentuk capital gain, keuntungan modal yang belum kita realisasikan. Nanti kalau kita mau jual atau apa baru kita realisasikan gitu. Nah, ringkasan purchasing sebagai bagian dari kebijakan dividen, pembelian kembali saham paling relevan untuk perusahaan dengan jumlah besar kas berlebih yang mungkin menghasilkan transaksi kena pajak yang signifikan kepada investor. Ini bagus sekali. Perusahaan harus berhati-hati untuk tidak melakukan pembelian kembali yang terjadi secara teratur, karena kita bisa dicurigain oleh Dirjen Pajak. Ini jangan-jangan ini dia menghindarin pajak nih kalau nggak mau menerima dividen, jadi dia caranya nggak memberikan dividen, tapi dia membeli sahamnya sendiri gitu. Nah, apakah keputusan dividen saham tersebut atau repurchasing itu keputusan investasi atau keputusan pendanaan? Kalau dikatakan ini keputusan investasi itu yang sebelah kiri neraca, enggak juga, karena saham yang dibeli kembali disimpan sebagai treasury stock bendahara perusahaan itu dan tidak memberikan hasil yang diharapkan seperti investasi lain. Jadi bukan investing decision, tetapi yang jelas ia merupakan financing decision, jadi keputusan pendanaan, keputusan di sebelah kanan neraca, karena ia memiliki motivasi struktur modal dan kebijakan dividen. Dengan naiknya modal, karena dia beli kembali, modalnya naik besar, maka struktur rasio modal dibandingkan hutang dia lebih naik, gitu. Tingkat debt to equity-nya jadi rendah, gitu katakanlah. Misalnya pembelian kembali segera merubah rasio hutang terhadap ekuitas, leverage keuangannya jadi lebih tinggi karena modalnya naik misalnya gitu. Efek signaling yang mungkin terjadi, pembelian kembali memiliki efek sinyal yang positif. Oh, berarti perusahaan ini untung nih. Masa dia mau beli saham yang dia sudah jual ke masyarakat misalnya gitu. Misalnya jika saham dinilai terlalu rendah, manajemen dapat melakukan tender beli untuk saham dengan harga premium. Ini menandakan bahwa harga saham sedang undervalued. Ini banyak sekali saudara-saudara terjadi. Saudara lihat banyak berita-berita, apalagi di masa pandemi ini, karena harga saham merosot turun, perusahaan yang merasa bagus, BCA misalnya atau apa, dia beli kembali sahamnya. Banyak saudara lihat saja. Mandiri dia beli kembali, Telkom dia beli kembali. Nah, ini cuman pembelian di pasar terbuka itu biasanya bukan dengan Dutch auction self tenders, karena kalau Dutch auction kan dia serasa menyerahkan ke pasar, harganya berapa nanti premi tendernya kecil, tapi dia belinya di pasar terbuka itu sinyalnya positif karena nanti banyak, jadi harga penawaran yang sesuai pasar, supply demand-nya gitu loh. Nah, terakhir kita bicara tentang pertimbangan administratif, bagaimana saham itu aspek proseduralnya. Ini record date-nya misalnya tanggal yang ditetapkan yang merah ya saudara-saudara ya, tanggal yang ditetapkan oleh Dewan Direksi saat pembagian dividen, di mana investor harus menjadi pemegang saham tercatat untuk berhak. Siapa yang berhak menerima dividen yang akan datang? Yang tercatat pada tanggal 31 Mei. Rapatnya, ini misalnya Dewan Direksi tanggal 8 Mei, akan membagikan dividen pada tanggal 15 Juni. Nah,
siapa yang berhak memperoleh dividen yang sudah tercatat di tanggal 31 Mei. Nah, oleh karena itu biasanya 2 hari aja. Jadi tanggal 29 harus sudah selesai jual beli, baru dicatatkan, pencatatannya 2 hari gitu. Nih, jadi kalau Mei ini namanya ex dividend date, tanggal yang paling awal di mana pembeli saham tidak lagi berhak atas dividen yang baru saja diumumkan. Pembeli dan penjual saham memiliki waktu berapa hari untuk menyelesaikan, membayar atau menyerahkan saham. Industri pialang memiliki aturan bahwa pemegang saham baru berhak atas dividen dan tanggal dividen berikutnya. Payment date, tanggal ketika korporasi benar-benar membayar dividen yang diumumkannya. Nah, itu aspek prosedural administrasi pembayaran dividen. Dan yang terakhir, saudara-saudara, itu ada yang disebut dengan rencana reinvestasi dividen yang secara automatically dilakukan oleh wali amanat atau trustee, biasanya bank. Jadi rencana opsional yang memungkinkan pemegang saham untuk secara otomatis menginvestasikan kembali pembayaran dividen dan saham tambahan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan saham yang ada. Seorang wali amanat, misalnya bank, ini trustee ya, membeli saham di pasar terbuka dan mengkredit pemegang saham ini dengan saham baru. Perusahaan dapat menerbitkan saham baru. Metode ini mengumpulkan dana baru untuk perusahaan. Rencana tersebut pada dasarnya mengurangi rasio pembayaran dividen efektif. Beberapa paket rencana menawarkan diskon dan menghilangkan biaya perantara bagi pemegang saham saat ini. Jadi udah langsung dia Pak Irfan dapat dividen, langsung diinvestasikan untuk dapat dalam bentuk saham, dibelikan saham. Udah ada rencana reinvestasinya dari dividen itu. Kira-kira seperti itulah serba-serbi mengenai dividen, pemahamannya, dan pengaruh keputusan dividen terhadap nilai perusahaan gitu kira-kira. Saya rasa demikian perkuliahan kita sore ini, dan kita bisa langsung ke diskusi dan tanya jawab. Mungkin bisa kita sharing di sini. Terlepas daripada ini, recordingnya saya stop dulu, nanti saudara takut lagi, oh Pak direkam nih, kalau saya nanti ngomongnya kepleset ntar jadi rekaman kemana-mana. Enggak.